Membuat jurnal pembetulan dan jurnal penyesuaian sesungguhnya sangat gampang, asal tahu rahasianya. Tetapi bagaimana caranya? Sementara Anda masih bingung membedakan antara jurnal penyesuaian dengan jurnal pembetulan. Jika Anda termasuk salah satu yang bingung, jangan panik, Anda tidak sendirian. Bahkan di kalangan orang keuangan sendiri saja sampai saat ini masih sering rancu dalam menggunakan istilah penyesuaian atau adjustment dan pembetulan atau correction. Apapun itu, asal sudah urusan memperbaiki catatan transaksi, mostly mereka sebut adjustment atau penyesuaian. Entah karena kata adjustment lebih populer atau karena alasan lain yang jelas, sangat jarang saya mendengar kata koreksi. Tetapi saya maklum, tidak semua orang keuangan menguasai accounting. Teman-teman dari manajemen keuangan misalnya, mereka belajar accounting tetapi tidak terlalu dalam. Apalagi teman-teman yang non-keuangan. Tentu saja, saya sangat memaklumi. Khusus untuk teman-teman di accounting, menurut saya tidak bisa. Bagaimanapun juga, mampu membuat jurnal penyesuaian dan jurnal pembetulan, menurut saya pribadi, itu syarat mutlak untuk bisa disebut sebagai orang accounting. Yang belum tahu, jangan khawatir. Dalam video ini saya tidak sekedar menjelaskan istilahnya. Saya akan sampaikan kapan jurnal penyesuaian dipakai, kapan jurnal pembetulan dibuat, dan bagaimana cara membuatnya. Tanpa membuang waktu lebih lama lagi, ayo kita mulai dengan topik pertama, jurnal pembetulan atau correction entry. Pada dasarnya, seperti namanya, jurnal pembetulan, correction entry atau jurnal pembetulan dibuat khusus untuk memperbaiki catatan transaksi yang tidak betul. Istilahnya error, baik itu kesalahan angka atau nominal maupun kesalahan akun. Misalnya, biaya admin bank sebesar 225.000, akan tetapi nolnya ketinggalan 1 sehingga tercatat Rp22.500. Contoh lainnya misalnya utang EBC tetapi terlanjur Anda catat sebagai utang EBC dan lain sebagainya. Sedangkan jurnal penyesuaian atau adjustment entry dibuat khusus untuk memperbaiki transaksi-transaksi yang belum sesuai dengan standar-standar dan prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum, biasa disebut dengan Generally Accepted Accounting Principle atau GAP. Nah, jelaskan bedanya. Jika jurnal pembetulan atau correction entry dibuat khusus untuk memperbaiki transaksi yang tidak betul alias error, adjustment entry atau jurnal penyesuaian dibuat khusus untuk memperbaiki transaksi yang belum sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi. Supaya lebih jelas dan lebih mudah dipahami, kita coba elaborasi dengan contoh-contoh kasus. Manusia tempatnya salah, anak accounting juga manusia. Dari ribuan jurnal yang dibuat sepanjang tahun, ada saja yang salah. Masalahnya, sejak zaman dahulu sampai sekarang, akuntansi sangat mengharamkan adanya coretan, penebalan, tipu, apalagi penghapusan catatan transaksi. Satu-satunya cara yang halal dilakukan untuk memperbaiki kesalahan hanya dengan menginput sebuah jurnal khusus yang jika digabungkan dengan jurnal yang salah akan menghasilkan kondisi laporan keuangan yang sesuai dengan kondisi sebenarnya. Bahkan di era digital seperti sekarang pun tidak diizinkan untuk melakukan editing langsung pada aplikasi, apalagi penghapusan catatan tanpa seizin atasan atau pihak yang berwenang. Nah, jurnal khusus untuk memperbaiki kesalahan itulah yang disebut dengan jurnal pembetulan atau correction entry. Di era digital seperti sekarang ini mestinya tidak perlu ribet seperti itu. Mungkin ada yang berpikir demikian. Masalahnya, ini yang kita catat uang orang, Pak, bukan uang kita sendiri. Jadi tidak boleh sembarangan, harus bisa dipertanggungjawabkan. Yang paling simpel misalnya, Anda hanya boleh melakukan perubahan catatan dengan seizin atasan. Nah, itulah sebabnya akuntansi menggunakan jurnal pembetulan atau correction entry untuk memperbaiki kesalahan. Tujuannya yang pertama untuk memastikan bahwa setiap perubahan data sudah mendapat izin dari pihak yang berwenang. Kemudian tujuan kedua untuk memastikan semua catatan transaksi memiliki data historis atau jejak digital yang lengkap sehingga bisa diakses dan bisa diketahui oleh siapapun, baik itu pihak internal maupun eksternal,
terutama sekali para auditor. Jika ada data yang berubah, mereka harus tahu dari mana asalnya, apa penyebab perubahan tersebut. Untuk itu, data yang salah sekalipun tidak boleh dihapus. Kapan jurnal pembetulan dibuat? Kapan saja kesalahan disadari atau diketahui. Yang paling penting sudah mendapat izin dari pihak yang berwenang. Nah, bagaimana caranya membuat jurnal pembetulan? Anda bisa menggunakan teknik 2 langkah atau teknik 1 langkah. Menggunakan teknik 2 langkah ini termasuk cara yang paling basic atau yang paling sederhana dan mudah dipahami. Itu sebabnya saya sering merekomendasikan bagi rekan-rekan pemula atau adik-adik mahasiswa akuntansi. Caranya, langkah pertama, buat jurnal pembalik atau reversal entry untuk membatalkan ayat jurnal yang salah. Kemudian langkah yang kedua, post jurnal yang benar atau jurnal yang seharusnya. Contoh kasus, pada tanggal 19 April, Anda mencatat biaya listrik sebesar Rp2.500.000. Maka Anda membuat jurnal debit biaya listrik Rp2.500.000, kemudian kredit utang PLN sebesar yang sama. Saat akan bayar baru tahu ternyata tagihan listrik sebesar 25 juta, bukan Rp2.500.000 seperti yang telah Anda jurnal. Untuk memperbaiki kesalahan ini, jika Anda menggunakan teknik 2 langkah, maka Anda akan posting jurnal 2 kali. Yang pertama, Anda memposting jurnal pembalik atau reversal entry untuk membatalkan ayat jurnal yang salah. Debit utang PLN sebesar Rp2.500.000 dan kredit biaya listrik sebesar Rp2.500.000 juga. Dengan demikian, maka kondisi biaya listrik maupun utang PLN akan kembali ke nol. Langkah kedua, post jurnal yang benar sesuai dengan nominal tagihan. Debit biaya listrik sebesar 25 juta dan kredit utang PLN sebesar 25 juta juga. Sedangkan jika menggunakan teknik 1 langkah, Anda cukup memposting 1 jurnal yang langsung mengoreksi kesalahan yang ada. Dalam contoh kasus ini, Anda kurang mencatat biaya listrik dan utang PLN masing-masing Rp22.500.000. Istilahnya understated. Untuk memperbaiki kesalahan ini, Anda perlu menambahkan kekurangan tersebut dengan cara membuat jurnal pembetulan sebesar selisihnya. 25 juta dikurangi Rp2.500.000 sama dengan Rp22.500.000. Sehingga jurnalnya debit biaya listrik sebesar Rp22.500.000 dan kredit utang PLN sebesar Rp22.500.000 juga. Sekali jurnal pembetulan ini dipost, maka posisi biaya listrik dan utang PLN menjadi benar, yaitu Rp2.500.000 yang telah Anda posting sebelumnya, ditambah dengan Rp22.500.000 yang Anda posting lewat jurnal pembetulan. Nah, bagaimana jika lebih mengakui? Kita coba ya. Misalnya, biaya listrik yang seharusnya 25 juta, terlanjur Anda catat Rp25.100.000. Sehingga pengakuan biaya listrik maupun utang PLN lebih masing-masing 100.000 atau overstated. Untuk memperbaiki kesalahan ini, maka Anda perlu mengurangi saldo biaya listrik dengan cara mencatat biaya listrik di sisi kredit sebesar Rp100.000. Begitupun dengan kelebihan pengakuan utang, Anda perlu mencatat utang PLN di sisi debit sebesar Rp100.000 juga. Maka jurnal pembetulannya menjadi debit utang PLN sebesar Rp100.000 dan kredit biaya listrik sebesar Rp100.000 juga. Nah, gampang kan? Tentu saja gampang, karena Anda membuat jurnal koreksi sebelum tutup buku. Nah, bagaimana jika Anda membuat jurnal koreksi atau jurnal pembetulan setelah tutup buku? Sebelum lebih lanjut, jangan lupa like jika Anda suka video ini dan silahkan di-share jika dirasa bermanfaat. Kembali ke topik jurnal koreksi setelah tutup buku. Mohon diperhatikan, ini sangat penting. Jika yang Anda koreksi akun-akun nominal seperti pendapatan, harga pokok penjualan, atau biaya-biaya operasional, Anda harus memperhatikan urusan tutup buku. Mengapa demikian? Sebab semua akun-akun nominal yang ada di laba rugi, saldonya menjadi nol pada saat tutup buku di akhir periode. Nah, jika saldonya sudah nol, apanya yang mau dikoreksi? Artinya, semua akun nominal yang ada di laba rugi
Tidak bisa Anda koreksi jika sudah ditutup. Lalu bagaimana dengan kesalahan yang terjadi? Tetap harus dikoreksi. Sebab jika dibiarkan, Anda akan melaporkan pengakuan laba dengan nilai yang salah. Akan tetapi yang dikoreksi bukan akun yang salah. Akun yang salah sudah ditutup. Dalam situasi seperti ini, akun apa yang dicatat pada jurnal pembetulan? Kita lanjutkan. Nah, supaya benar-benar paham, saya akan coba jelaskan proses tutup buku. Tapi syaratnya saya mohon Anda bersabar. Pahami betul-betul logikanya, jangan sekedar diingat. Pada saat proses tutup buku, semua akun nominal yang ada di laba rugi ditutup atau dinolkan ke akun laba rugi dengan jurnal pembalik. Pertama, akun-akun pendapatan seperti penjualan, pendapatan jasa, atau pendapatan lain di counter dengan jurnal pembalik seperti ini. Penjualan di sisi debit, pendapatan jasa dicatat juga di sisi debit. Begitu juga dengan pendapatan lain-lain dicatat di sisi debit. Kemudian sebagai lawannya, akun laba rugi dicatat di sisi kredit. Dengan demikian maka saldo akun-akun pendapatan menjadi nol atau sudah ditutup. Yang tersisa hanya akun laba rugi bersaldo kredit. Selanjutnya akun HPP dan biaya-biaya operasional juga dinolkan alias ditutup dengan jurnal pembalik. Caranya, akun-akun bersaldo debit ini dicatat di sisi kredit, dilawankan dengan laba rugi di sisi debit. Jurnal pembaliknya seperti ini. Debit laba rugi, kemudian kredit HPP, kredit biaya-biaya operasional, mulai dari biaya gaji dan biaya-biaya lainnya. Setelah jurnal pembalik ini diposting, maka semua akun HPP dan biaya-biaya operasional bersaldo nol. Yang tersisa hanya akun laba rugi yang bersaldo debit. Pada titik ini, yang tersisa hanya akun laba rugi, baik itu yang bersaldo debit maupun yang bersaldo kredit. Jika akun laba rugi yang bersaldo kredit lebih besar, disebut laba. Sedangkan jika sebaliknya, akun laba rugi yang bersaldo debit lebih besar, maka disebut rugi. Katakanlah perusahaan dalam kondisi laba, sehingga yang tersisa hanya akun laba rugi bersaldo kredit. Selanjutnya apa? Akun laba rugi terakhir ini pun juga harus ditutup. Caranya, karena bersaldo kredit, supaya menjadi nol maka harus di-counter dengan menempatkannya di sisi debit. Lawankan dengan akun apa? Ya, akun laba ditahan atau retained earning. Sehingga jurnal pembaliknya menjadi seperti ini. Debit laba rugi dan kredit laba ditahan. Sampai di titik ini, proses tutup buku sudah selesai. Semua akun nominal sudah dinolkan dan ditutup ke rekening laba rugi. Dan pada akhirnya rekening laba rugi pun ditutup ke akun laba ditahan. Jadi, mohon diperhatikan baik-baik, ini penting. Semua kesalahan yang belum sempat dikoreksi sampai dengan tutup buku di akhir periode, sesungguhnya tidak pernah hilang, melainkan terakumulasi di sebuah akun. Akun apa itu? Ya, akun laba ditahan atau retained earning. Di mana akun laba ditahan berada? Jawabannya di neraca. Tepatnya dalam kelompok ekuitas pemilik pada neraca sisi sebelah kanan atau pasifa. Dengan demikian lagi sekali, bila kesalahan terjadi pada akun nominal yang sudah ditutup buku, maka yang dikoreksi bukan akun yang sudah ditutup, sebab saldonya sudah nol. Yang dikoreksi adalah laba ditahan. Misalnya, salah satu invoice penjualan di bulan April lebih dicatat. Yang seharusnya 85 juta tercatat sebesar 88 juta rupiah. Sehingga terjadi kelebihan pengakuan penjualan sebesar 3 juta rupiah. Kelebihan pengakuan juga terjadi di akun piutang sebesar 3 juta rupiah. Nah, untuk memperbaiki kesalahan ini, maka Anda perlu membuat jurnal pembetulan sebagai berikut. Karena yang terjadi kelebihan pengakuan penjualan, maka otomatis laba yang diakui juga lebih. Begitu juga laba ditahannya lebih. Dan karena laba ditahan bersaldo kredit, maka untuk mengurangi saldonya,
Anda perlu mencatatnya di sisi debit. Sedangkan lawannya, akun piutang di sisi kredit sebesar 3 juta rupiah juga. Maka jurnal pembetulannya menjadi debit laba ditahan sebesar 3 juta rupiah dan kredit piutang sebesar 3 juta rupiah juga. Bagaimana jika yang terjadi kekurangan pengakuan penjualan? Tinggal dibalik. Laba ditahannya di sisi kredit, sedangkan piutangnya di sisi debit. Bagaimana jika seandainya biaya atau APP-nya yang lebih diakui? Itu artinya yang terjadi labanya kurang diakui. Sehingga laba ditahannya ditempatkan di posisi kredit dan utangnya di sisi debit. Dan seterusnya. Gampang kok. Yang penting Anda pahami logikanya. Jangan sekedar dihafal. Sekedar tambahan informasi. Di era teknologi software sekarang ini, larangan melakukan edit atau penghapusan dilakukan dengan cara mengunci menu edit. Sehingga apapun yang sudah di jurnal tidak bisa diubah lagi. Satu-satunya cara melakukan perubahan atau koreksi hanya dengan cara menginput jurnal pembetulan. Karena durasi saya minta maaf, terpaksa topik jurnal penyesuaian atau adjustment entry saya lanjutkan di part 2. Jika Anda suka video ini jangan lupa di like dan silahkan di share jika dirasa bermanfaat. Dan jika ada pertanyaan silahkan sampaikan di ruang komentar. Terima kasih, sampai jumpa.